做得不错。约个蓝本少呀！你是个慢点的，就赶紧卸任。你们真的要抢？居然说自己有传说中的至宝，别要，手脚不干净。是老祖。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ini sudah waktunya bagi kita untuk melanjutkan Dewa Suyang, sang pemeran utama terkuat di antara semua Donghua. Ya enggak guys? Buktinya dari episode pertama sampai sekarang tidak pernah terluka sedikit pun. Kurang overpower apa coba ya kan? Hehe. Oke, kita bakal masuk ke part 173 Lian Qishuanyan, episode 175-nya, dimana di part ini kita semua bakal melihat Dewa Suyang mengikuti lelang guys. Seperti biasa, dia bakal diremehkan dan direndahkan. Yang pastinya Lord kita akan turun tangan untuk menunjukkan kehebatannya. Nah, kita lihat saja gimanakah dia mempermalukan para musuh Korojo ini. Kalau Korojo udah pasti lemah dong, hehe. Mau kuat pun juga jadi lemah di hadapan Suyang. Tapi nanti Suyang juga akan mendapatkan pengikut baru guys. Siapakah dia? Ini bisa terjadi karena di part terakhir kita semua sudah menyaksikan. Lucu sekali, dimana Lord Suyang ingin agar nilai buronannya itu ditambahkan guys. Tidak mau dia cuma bernilai 100 koin emas, maunya 10 juta bahkan 1 M. Dia mengeluarkan sedikit kekuatannya di hadapan Erlong yang bertugas untuk membuat kertas buron. Bahkan Suyang dibuat menjadi pemburu nomor 1 dalam sejarah. Jadi Erlong sekarang takut banget sama si Suyang nih. Hehe. Semua uang pavilion mereka diambil habis sama Lord kita. Kira-kira habis ini ngapain ya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Suyang dibawa ke tempat pelelangan. Jadi di sini dia ingin melelang atas semua barang yang dia dapatkan dari membantai para monster tertinggi kemarin. Erlong sudah mengundang semua keluarga besar dari wilayah alam ke-9 yang tentu kaya raya. Sebagai balasan, Suyang memberikan Erlong sebuah pil dengan esensi yang super murni. Sekali makan, pasti kultivasi Erlong meningkat drastis. Mantap! Walaupun Suyang kejam, tetapi dia itu tidak lupa membalas budi kalau ada yang membantunya. 做得不错。老祖，邀请函都发出去了。 Sementara itu di Istana Dewa Anhun, mereka mendengar berita pelelangan di wilayah Dewa Liaoluo, yaitu tempat Suyang sekarang sedang mengadakan lelang atas pil pengobat takdir ditambah bubuk ilusi guys. Wow. Sang pemilik wilayah Dewa Anhun yang bernama Pai Yuanqi tentu terkejut. Yuanqi sekarang terluka parah sejak bertahun-tahun lalu. Tubuhnya sudah mau hancur. Sedangkan ayahnya sedang mencari cara untuk memiliki anak yang baru. Nantinya anak baru ini akan menggantikan Yuanqi yang sudah dianggap tidak berguna guys. Karena dia sudah mau mati kan. Nah, harapannya Yuanqi dengan pil pengubah takdirnya Suyang bisa merubah nasib tubuhnya dan luka-lukanya. Tapi di satu sisi dia juga tidak menyangka wilayah Liaoluo yang terkenal miskin dan penduduknya lemah bisa mendapatkan dua harta legendaris seperti itu. Cepat atau lambat dia percaya bakal ada banyak orang yang datang ingin merebut harta itu guys. Tentu dengan cara sadis dan saling membantai satu sama lain. Yuanqi pun memiliki rencana untuk sengaja datang telat terakhir. Tapi ujung-ujungnya mereka harus berhasil mendapatkan pil itu. Kita lihat saja nanti. Hehe. 干脆慢人一步，就有人要去杀人。会出现在寥落仙域。 Mari kita kembali ke pelelangan. Sang pemburu tingkat rendah yang bernama Xiao Fu, dia sedang sibuk menyapu guys. Tapi tiba-tiba keluar
muncullah beberapa orang yang menerobos ke pintu lelang dengan sangat sombong dan mengatai agar Su Yang cepat keluar. Yang gendut adalah Chu Xia, yang kurus Li Cheng. Mereka berdua datang ingin mengambil pil pengobat takdir Su Yang secara cuma-cuma dengan cara mengancam. Si Xiao Fu yang cuma nyapu-nyapu guys, itu malah disiksa dan dipukul sama mereka. Dianggap sebagai sampah yang menghalangi. Wah, ini dua orang sombong banget nih. Erlong mencoba menghentikan mereka, tetapi tampaknya kedua orang ini sungguh percaya diri. Menyuruh untuk menyerahkan pil pengobat takdir secepat mungkin, ditambah bubuk emas ilusi. Kalau tidak, si Xiao Fu akan mereka bantai habis. Wow, ini bencana nih. Adu kekuatan pun terjadi antara Erlong dan Li Cheng. Tapi sayang, Erlong masih kurang kuat dan dipentalkan. 你们真的要强？ Chu Xia mengatakan cuma wilayah kecil seperti ini bisa-bisanya mengatakan memiliki harta legendaris. Kalian cuma cari mati dan minta untuk dirampok. Su Yang yang sedang asyik bersantai mendengar itu, dia mulai kesal guys. Tidak perlu basa-basi, tuar. 这不就是叫人来抢吗？居然说自己有传说中的至宝！ Keduanya pun langsung ditekan oleh kekuatan Su Yang hanya dengan satu tatapan. Sembari mengatakan, jika tangan dan kakimu kotor, maka jangan pernah berharap untuk mendapatkannya. 做个通房。 Xiao Fu pun diselamatkan. Tadi katanya kalian ingin merampokku ya. Su Yang memberikan tatapan jahat sambil mematahkan kaki dan tangan mereka guys. Jadi di sini Su Yang mau merampok balik nih. Ibaratnya seperti ini, kalian mau merampok diriku, oke, akan ku rampok balik kayak gitu guys. Hahaha. 别要，手脚不干净。是老祖。 Singkat cerita, akhirnya semua keluarga besar dari semua wilayah sudah berkumpul di pelelangan. Banyak sekali orang-orang yang cukup tinggi pangkat mereka. Dan Pak Tua yang merupakan ketua keluarga Li inilah yang sudah memerintahkan anaknya tadi untuk merampok harta Su Yang guys. Kita lihat saja nanti dia kena hukumannya nih. Sehingga gak perlu basa-basi, barang pertama yang akan dilelangkan itu pun langsung dikeluarkan di hadapan semua orang. Dan tuar. Barang pertama dilelangkan adalah Tuan Muda Chu Xia dan Tuan Muda Li. Nah lo, Su Yang pengen menunjukkan guys, kalau jangan pernah cari masalah dengan dia. Mereka berdua ini adalah Tuan Muda yang ingin merampok hartanya Su Yang. Sehingga Su Yang membalas dengan melelang mereka dengan harta 100 juta koin bintang. Mampus nggak tuh? Erlong memperingatkan kalau sampai tidak ada yang menawar, maka kedua bocah ini akan dieksekusi. Nah lo, membuat Ketua Li dan Ketua Chu murka. Ketua Chu turun tangan ingin menghancurkan asosiasi Longhu. Tapi sama Su Yang sekali tatap, Ketua Chu auto jadi debu guys, meledak tubuhnya. Hahaha. 捉到2年前。 Semua orang menyaksikan kekuatan Su Yang terlalu mengerikan. Tentu tidak percaya tetapi juga mulai takut. Nah lo, Ketua Li yang awalnya marah tetapi sekarang takut juga guys. Dia pun menawar 200 juta koin bintang. Tapi sebelumnya kedua tuan muda ini sudah memukuli anak buahnya yaitu Xiao Fu. Jadi Su Yang pengen memperhitungkan hal itu. Di sini Su Yang pun memerintahkan Xiao Fu untuk memukul mereka balik. Dengan senang hati Xiao Fu memukuli mereka tanpa henti. Ini mah dia puas guys, sekaligus balas dendam. Tapi kepala keluarga Li juga nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa menahan emosi. 叫你对老祖出言不耻害我！ Setelah mereka cukup dipukuli, Xiao Fu pun berhenti. Karena kalau dipukul lebih jauh, maka sama saja Xiao Fu menindas yang lemah. Wih, boleh-boleh juga nih bocah nih.
Su Yang pun melihatnya, dia mengatakan, memang sifatnya Xiao Fu itu bagus, tetapi dia tidak mau memiliki orang lemah di sisinya guys. Awalnya Xiao Fu murung, mengira kalau dia tidak bisa mengikuti Su Yang. Tapi Su Yang memberikan dia kekuatan. Segera sekujur tubuhnya menyala dan tuar. Xiao Fu meningkat beberapa ranah dalam waktu singkat. Dan sekarang dia sudah mencapai ke tingkat 3 abadi guys. Nah lo, mudah sekali bagi Lord kita untuk membuat seseorang menjadi kuat. Su Yang pun mengatakan, ada musuh di luar yang sedang datang. Dari situ Xiao Fu mengerti. Maksudnya di luar planet mereka ada musuh yang pengen menyerang guys. Segera Xiao Fu turun tangan untuk melawan mereka. Sementara Ketua Li dia terjatuh tersungkur, kakinya lemas. Merasa sudah salah menyinggung orang nih. Hehehe. Kalau seperti ini hancur sudah keluarga Li mereka guys. Makanya cari masalah sih. Sementara itu para murid dari wilayah Dewa Anhon, mereka bersiap untuk menyerbu lelanya Su Yang. Tapi tiba-tiba tuar. Muncullah serangan yang langsung menghancurkan kapal mereka. Mereka sempat memohon agar diampuni. Tapi Xiao Fu membantai para murid satu persatu. Hanya menyisakan satu orang. Sama bingung dong. Xiao Fu yang masih kecil tetapi sudah mencapai ke ranah abadi tingkat 3. Ini bagaimana mungkin? Tentu saja ini semua karena leluhur Su Yang. Dengan adanya aku, maka jangan pernah berharap bisa masuk lagi ke wilayah Dewa Liao Lu dan mencari masalah sehingga tua. Sekali tusuk maka auto hilang musuhnya guys. Mantap. Dengan ini aman sudah, rata semua. Apakah Xiao Fu bakal menjadi bawahan Su Yang nanti? Langsung saja kita masuk ke part 174 Lian Qishuanyang. Sedikit preview spoiler episode 176 di hari Sabtu guys. Hehe. Oke, jadi nanti kita semua bakal melihat Yuan Li yang sudah putus asa, dia mengeluarkan seluruh pasukannya. Tapi sepertinya para pasukan musuh juga sudah mulai bergerak untuk mengepung pelelangan. Mereka katanya cukup kuat guys, yaitu para tetua. Tapi apakah mereka mampu? Ada sosok-sosok manusia mengerikan yang akan menghabisi mereka nanti. Nah, memang kepo itu kiriman Su Yang atau anak buahnya ya. Namun di akhir-akhir Su Yang akan ketemu si Yonji yang sudah sekarat ingin meninggoy. Gak tahu nih, apakah Lord kita akan menyelamatkannya ataukah tidak. Tetapi sungguh jarang bagi Dewa Su Yang kita menyelamatkan orang yang sudah menjadi musuhnya guys. Kita lihat saja nanti ya, di hari Sabtu lagi. So, selesai dulu buat part 173 Lian Qishuanyang. Seperti kata Mimin update di hari Sabtu, 100,000 years of reviving Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Pastinya cuma di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.